Bismillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya sekarang harus diberesin. Iya, beres itu, Bang. Nggak usah sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mubahalah. Langsung. Saya manggil malaikat maut, Betul. nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Betul. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin merespon video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video yang lain kita saksikan beliau ini mengatakan bahwa beliau ini adalah cicit dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Wallahu alam, apakah benar beliau ini cucu dari seorang ulama yang terkenal ini ataukah bukan? Yang jelas, kalaupun toh beliau ini adalah seorang cucu ataupun cicit dari ulama tersebut, seharusnya beliau ini menjaga maruah dan nama baik dari ulama tersebut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut jelas sekali bahwa beliau memanggil katanya malaikat maut. Kalaupun toh tidak dipanggil, malaikat maut pasti akan datang menjemput kita, setiap pribadi kita. Tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk memanggil malaikat. Ini sudah pasti ya. Kemudian pun kita bisa menyaksikan di dalam video yang lain bahwa beliau ini katanya ada perjanjian ataupun memanggil dari malaikat rahmat yang menurunkan hujan. Awas kalau nanti hujan di acaranya, katanya beliau ini, Mamah Gufron ini mengancam akan mengejar dari malaikat rahmat tersebut, seperti video berikut ini. Mahal loh ngundang saya. Harganya mahal sekali. Wani piro. Tapi saya yakin dikasih hujan, awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali ya di dalam video tersebut dia mengancam malaikat rahmat kalau dia menurunkan hujan ketika dia bikin acara, dia akan mengejar katanya malaikat rahmat. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan mengejar malaikat, mengejar pencopet pun kita bisa capek, mengejar ayam pun kadang ngos-ngosan. Apalagi malaikat, yang mana malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ini ya, di samping Habib Lutfi, ada seorang kakek, apakah beliau ini siapa kita juga nggak tahu, dia memanggil malaikat Jibril sebagai berikut. Waalaikumsalam. Jibril, madon. Moga-moga niki Jibril niki bahayu saka Gusti Taala. Donga-donganipun moga-moga diparingi manti Gusti Taala, diparingi kamitan Gusti Taala, diparingi padang Gusti Taala. La ilaha illallah. Jibril Gusti Taala, nuwun kita barokah dina mulut niki. Bismillah, la ilaha. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini kita rasa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perlihatkan, dan apa yang mereka ucapkan, kita anggap ini adalah sebuah keangkuhan. Ya, kita anggap ini adalah sebuah kesombongan, karena tidak mungkin kita akan memerintah malaikat. Jangankan untuk memerintahkan malaikat, menyuruh orang saja ada etikanya. Apalagi
ini adalah malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil sekali kita menyuruh malaikat kemudian mengancam malaikat. Ini sebuah hal yang mustahil, ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di dalamnya ada penjagaan dari malaikat yang sangat keras lagi kasar, ya. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini, bahwasanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat itu hanya patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya dosa. Sementara kita manusia ini banyak dosa, tidak mungkin kita menyuruh makhluk yang bersih sementara kita banyak dosa, itu mustahil. Kecuali umpama kita mempunyai keimanan melebihi malaikat umpama, ya, dan itu pun tidak akan mungkin kita akan menyuruh malaikat. Emang pangkat kita apa dibandingkan malaikat? Malaikat itu adalah, ya, makhluk yang tidak ada dosa, sementara kita banyak dosa. Jadi tidak mungkin makhluk yang banyak dosa seperti kita manusia ini menyuruh, memerintahkan makhluk yang bersih, yang tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah mustahil. Ya, sekali lagi sebuah catatan bahwasanya malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disuruh-suruh oleh manusia. Jangankan untuk menyuruh malaikat, ya, menyuruh setan juga memiliki syarat-syarat untuk supaya mereka itu mau mengikuti perintah dari tuannya. Itu punya persyaratan, ya. Dan kita untuk menyuruh seseorang, tentu orang itu berada di bawah kita, levelnya berada di bawah kita. Sementara malaikat itu adalah makhluk yang mungkin, ya, yang namanya malaikat, mereka tidak punya dosa, tentunya mereka memiliki derajat yang tinggi dibandingkan kita. Jadi kita tidak akan mungkin, mustahil kita menyuruh malaikat. Di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Muzani di dalam Syarah As-Sunnah, beliau mengatakan, fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Allah menciptakan malaikat itu seluruhnya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mustahil bagi manusia untuk memerintahkan malaikat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين